Hari ini saya akan bahas indikator yang langsung memberikan sinyal buy and sell dengan akurat berbasis momentum dan impuls yang pastinya memudahkan kalian dalam berburu cuan harian di market. Tekniknya sangat simpel sekali sehingga langsung bisa dipraktekkan oleh trader dari semua level dengan semua gaya trading. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. No mentor, no class, no ribet. Pada trading view, kita ke bagian indicator, lalu kita ketikkan saja impulse trend levels, maka akan muncul nama indikatornya impulse trend levels yang decoding oleh Boss Waves. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Bagi pengguna MetaTrader, indikator ini tidak ada, jadi kalian bisa mendaftar TradingView gratis, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Indikator ini adalah sebuah sistem identifikasi tren berbasis momentum yang mengikuti arah harga melalui band adaptif berdasarkan impuls untuk mencerminkan tingkat keyakinan real time terhadap tren saat ini. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Indikator ini punya dua unsur penting. Unsur pertama adalah trend cloud yang merupakan zona tren adaptif yang dibentuk oleh upper dan lower band. Ketika harga ada di atas cloud artinya bullish dan ketika harga ada di bawah cloud artinya bearish. Sedangkan ketika harga ada di dalam cloud artinya harga sedang konsolidasi. Unsur kedua adalah sinyal buy and sell. Sinyal buy muncul ketika harga menembus upper band dan sinyal sell muncul ketika harga menembus lower band. Sebenarnya ada dua lagi unsur pada indikator ini, yaitu tanda retest dan garis support and resistance horizontal ini, tapi menurut saya dua unsur ini nggak penting-penting amat untuk dibahas. Pada settingan indikatornya di bagian inputnya untuk core engine-nya saya tidak mengubah apapun alias membiarkan settingan yang default saja. Demikian juga untuk adaptive bands-nya saya akan membiarkan settingan default saja, jadi saya tidak mengubah apapun. Kemudian untuk show band-nya ini karena saya nggak pakai, saya akan uncheck. Untuk show trend cloud-nya ini saya juga tidak pakai, maka saya uncheck juga. Dan untuk color bars-nya ini saya juga tidak pakai. Kemudian pada tab stylenya untuk band outer saya uncheck, band inner juga saya uncheck, untuk bull dan bear retest saya juga uncheck, untuk pain labelnya saya biarkan aja, untuk linesnya saya juga akan uncheck. Hasilnya seperti yang Anda lihat ini, jadi basically saya hanya membutuhkan sinyal buy and sell-nya saja. Sekarang kita masuk ke detail strateginya yang akan saya bagi menjadi dua varian setup lengkap dengan entry, stop loss, dan targetnya. Pada contoh kali ini, saya menggunakan pair XAU USD atau gold di time frame 5 menit, akan tetapi pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, semua aset kelas, dan juga pada semua time frame. Kita mulai dengan varian setup yang pertama. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator filter. Kita balik lagi ke bagian indicator, selalu kita ketikkan saja support and resistance, maka akan muncul nama indikatornya support and resistance yang decoding oleh Ahmad Naquib. Kita klik saja indikatornya, maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Cara membacanya sangat simpel sekali. Garis aqua ini adalah resistance dan garis merah ini adalah support. Ada dua kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, muncul sinyal buy, dan yang kedua, harga break dan close di atas resistance. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat sudah muncul sinyal buy-nya yang mengindikasikan telah terjadi perubahan tren dari bearish ke bullish disertai momentum impuls yang cukup kuat. Kedua, kita melihat harga sudah break dan close di atas resistance yang mengkonfirmasi arah bullish disertai momentum impuls yang kuat. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%.
Perhatikan dua sinyal buy yang kalian lihat ini. Yang ini adalah sinyal buy yang barusan kita ambil trade-nya. Kemudian yang ini adalah sinyal buy yang menurut saya sebaiknya kita nggak ambil. Karena dia terbentuk pada area konsolidasi setelah sebelumnya harga running bullish cukup panjang yang menyebabkan probabilitasnya lebih rendah karena ibaratnya sudah kehabisan energi. Sedangkan sinyal yang barusan kita ambil ini ada dalam struktur market bullish yang valid setelah berakhirnya fase bearish ini. Ini juga adalah contoh sinyal buy yang tidak valid karena meskipun sinyal buy-nya sudah muncul, tapi harga gagal break dan close di atas resistensnya yang mengindikasikan tidak cukup banyak momentum yang mendorong harga ke atas. Untuk trade sell-nya juga ada dua kriteria. Pertama, muncul sinyal sell dan yang kedua harga break dan close di bawah support. Pada chart kita melihat kedua kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama kita melihat sudah muncul sinyal sell-nya yang mengindikasikan telah terjadi perubahan tren dari bullish ke bearish disertai momentum impuls yang kuat. Kedua kita melihat harga sudah close dan break di bawah support yang mengkonfirmasi arah bearish disertai momentum impuls yang kuat. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Sekarang kita masuk ke varian setup yang kedua di mana saya akan menggunakan indikator filter yang berbeda. Kita balik lagi ke bagian indikator, selalu kita ketikkan saja DTR maka akan muncul nama indikatornya Donchian Trend Ribbon yang dikoding oleh Lonesome the Blue. Kita klik saja indikatornya maka akan muncul penampakan indikatornya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Cara membaca indikatornya sangat simpel sekali. Ketika DTR berwarna hijau seperti ini artinya trennya sedang bullish dan ketika DTR berwarna merah seperti ini artinya trennya sedang bearish. Pada settingan indikatornya, saya akan membiarkan settingan default saja, yaitu Donchian Channel Period-nya adalah 20. Ada 3 kriteria untuk trade buy-nya. Pertama, DTR berwarna hijau, kedua, muncul sinyal buy, dan yang ketiga, hanya ambil sinyal pertama yang muncul. Pada chart, kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat DTR berwarna hijau yang mengindikasikan tren sedang bullish dan kita hanya mau cari trade buy. Kedua, kita melihat sudah muncul sinyal buy-nya. Dan yang ketiga, kita melihat ini adalah sinyal buy pertama yang muncul sejak DTR-nya berwarna hijau. Open buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di bawah swing low yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Untuk trade sell-nya juga ada 3 kriteria. Pertama, DTR berwarna merah, kedua muncul sinyal sell, dan yang ketiga hanya ambil sinyal pertama yang muncul. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama kita melihat DTR-nya berwarna merah yang mengindikasikan trennya sedang bearish dan kita hanya mau cari trade sell. Kedua kita melihat sudah muncul sinyal sell-nya. Dan yang ketiga ini adalah sinyal sell pertama yang muncul sejak DTR-nya berwarna merah. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss sedikit di atas swing high yang terakhir ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:1,5 dengan risk per trade 1%. Semoga materi kali ini menginspirasi kalian untuk menciptakan metode trading kalian sendiri. Selamat mencoba dan salam cuan!